Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam renungan pagi hari ini. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah percaya, jangan goyah. Hari-hari ini pembacaan Alkitab saya sampai kepada kitab Esra. Ada satu ayat yang membuat saya tertegun, yaitu di Esra 8 ayat 22. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Nah, kisah ini bermula ketika Esra akan kembali dari negeri Babel ke Yerusalem. Siapakah Esra? Esra adalah seorang ahli Taurat Musa, dan dia juga seorang imam pada zaman pembuangan bangsa Israel di negeri Babel. Esra mendapat anugerah dari Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dengan tujuan membangun kembali bait Allah yang telah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Sebetulnya Esra tahu perjalanan kembali ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang tanpa halangan, sebab memang banyak orang-orang, bahkan bangsanya sendiri, yang tidak menginginkan bait Allah itu dibangun kembali. Di dalam hati kecil Esra ada rasa takut untuk pulang ke Israel tanpa ada pengawalan bagi dirinya. Nah, sebab sebelumnya itu Esra telah meyakinkan kepada raja bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang sanggup menyertai dan melindunginya. Itu sebabnya ayat ini muncul. Katanya, aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda untuk mengawal kami terhadap musuh. Tapi kenyataannya Esra takut. Lalu apa yang dilakukan oleh Esra? Ayat 21 dikatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Saudara, di dalam Alkitab kita ada banyak tokoh yang hebat, yang kuat. Tetapi ada juga tokoh-tokoh yang menjadi takut. Kalau kita melihat ada Elia, ada Yosafat, ada Daud yang pernah mengalami ketakutan. Nah, ini adalah respon yang benar, saudara. Seperti halnya Esra. Ketika ada ketakutan, Esra meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara, rasa takut itu wajar bagi setiap orang. Apalagi kalau orang itu harus berhadapan dengan musuh yang dianggapnya lebih besar dari kekuatannya sendiri. Maka ada rasa takut. Yang tidak diperbolehkan ketika rasa takut itu berubah menjadi ketakutan. Rasa takut itu merupakan roh yang ditebar oleh iblis. Tujuannya apa? Untuk mengintimidasi kita, orang percaya. Supaya apa? Supaya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan roh yang diberikan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa, saudara? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ternyata roh yang dari Allah itu sudah ada di dalam diri kita, orang percaya.
Nah, hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Ketakutan untuk hidup, ketakutan menghadapi hari depan, ketakutan kekurangan, ketakutan sakit penyakit. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap fokus percaya kepada Tuhan. Kita meneguhkan iman kita kepada Dia. Yang kedua, saudara, mari kita terus, ketika kita mengalami ketakutan, mari kita terus perkatakan hal-hal yang baik, kata-kata iman. Jangan menggerutu, apalagi menyalahkan Tuhan. Seperti Ezra, dia tidak menarik kata-katanya bahwa Allahnya sanggup menyertai dan melindunginya sampai ke Yerusalem. Perkataan firman itu penting. Apa yang kita alami, kita mau perkatakan kata-kata iman. Ketika kita mengalami kekurangan, kita berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika kita sakit, kita berkata, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Nah, saudara, jangan sampai kita kalah dengan keadaan, tetapi mari kita kalahkan dengan iman kita keadaan sesulit apapun. Ketika kita percaya fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Nah, kembali kepada kitab Ezra tadi, akibat kerendahan hati dari Ezra ini doanya terkabul. Itu terdapat di dalam ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita dahsyat. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Apa yang difirmankannya digenapi. Itu sebabnya mari kita tetap fokus kepada Dia, percaya kepada janji-janjinya. Yang kedua, kita perkatakan firman setiap hari, supaya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.